Halo, nama saya Izra Ivana Sinaga. Saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Kerajaan Demak. Demak muncul pertengahan akhir pada abad ke-15 Masehi. Munculnya kerajaan baru tersebut sangat mengherankan karena Demak letaknya tidak di daerah yang subur. Sebelah utara terbentang daerah rawa yang sangat luas dan daerah Demak sering sekali dilanda banjir. Namun, bagaimanapun daerah yang kurang subur dan penuh rawa itu muncul, kerajaan kemudian berkembang dengan pesat sekali. Pada awalnya, Demak tidak berada di pedalaman yang jaraknya kurang lebih dari 15 km dari bibir laut Jawa seperti sekarang ini. Pembahasan masa kejayaan Demak di Indonesia. Masa kejayaan Demak di Indonesia, Demak kala itu menjadi negara Islam yang sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Demak juga menjadi bandar terbesar di tanah Jawa. Menyamai Malaka, pabrik galangan Demak yang berpusat di Semarang disebutkan yang paling besar di Asia Tenggara. Kapasitasnya memuat 400 orang prajurit dan mampu mengangkat beban sebesar 100 ton. Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Raden Patah. Raden Patah adalah pendiri dan sekaligus sebagai sultan pertama di Kesultanan Demak yang bergelar Senapati Jimbun Ningrat, Ngabudarahman, Panembahan, Palembang, Saidin, Panatagama. Namun menurut serat Pranitiradya, Raden Patah bergelar Sultan Syah Alam Akbar. Sementara dalam Hikayat Banjar, gelar Raden Patah adalah Sultan Surya Alam. Menurut Babat Tanah Jawa, Raden Patah adalah putra Brawijaya, raja terakhir Majapahit, dan seorang selir Cina. Peranan Raden Patah dalam mengembangkan Kerajaan Demak. Raden Patah dalam Kerajaan Demak ini sangat berperan, yaitu memperluas dan memperkuat kedudukan Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam. Setelah Raden Patah cukup dengan ilmu tentang agama Islam, dia bersama saudara tirinya Raden Kusen atau putra Arya Damar, serta Arya Damar, Sultan Palembang dengan pasukan Islam Palembang, berangkat ke Ampel Denta Surabaya. Tujuan mereka adalah minta izin Wali Songo untuk mengislamkan Raja Majapahit terakhir. Runtuhnya Kerajaan Demak ada dua faktor. Yang pertama internal dan eksternal. Faktor internal, konflik internal Kerajaan Demak terjadi dipicu karena adanya rasa dendam berebut kekuasaan keturunan Pangeran Sekarseda Lepen yang dibunuh oleh Sunan Prawoto, putra sulung Sultan Trenggono, serta meninggalkan duri dalam hati keturunan Pangeran Sekarseda Lepen. Arya Penangsang merasa lebih berhak menduduki tata kerajaan, sebab Arya Penangsang beranggapan bahwa yang menduduki kursi mahkota tersebut adalah ayahnya, bukan Sultan Trenggono, karena Pangeran Sekarseda Lepen adalah kakak dari Sultan Trenggono dan adik dari Pati Unus dan Pangeran Sabranglor yang memerintah tahun 1518 sampai dengan 1521 Masehi. Atas dasar inilah Arya Penangsang berusaha untuk merebut dan menduduki tahta Kerajaan Demak. Faktor eksternal. Konflik eksternal Kerajaan Demak muncul karena aksi saling mendukung dari para wali yang memiliki calon-calon pengganti, dan Sultan Trenggono turut mewarnai situs politik di dalam kerajaan. Konflik ekstern yang terjadi di Kerajaan Demak disebabkan karena adanya para wali memiliki kepentingan untuk menyebarkan agama melalui kekuasaan yang dimiliki murid-muridnya. Pelantikan Sunan Prawoto telah membuat Arya Penangsang kecewa karena pembunuh ayahnya Pangeran Sekarseda Lepen berhasil menduduki kursi pemerintahan Kerajaan Demak.
Arya Penangsang murka karena dendam atas kematian ayahnya. Akhirnya Arya Penangsang mengirim utusan untuk membunuh Sunan Prawoto beserta keluarganya. Kematian Sunan Prawoto membuat prajurit Demak kehilangan pimpinan tertingginya. Pasukan Demak sebagian bergabung menjadi pasukan Jipang dan sebagian lagi anti Jepang bergabung menjadi pasukan Jakatimkir yang berkedudukan di Jepang. Akhir konflik Kerajaan Demak. Melihat pasukan Panjang semakin menipis, Pemanahan, Penjawi, dan Raden Bagus menghadapi Arya Penangsang. Manakala Arya Penangsang dapat menangkap Raden Bagus, justru Juru Mentrani meminta Arya Penangsang untuk membunuh Raden Bagus dengan keris pusaka Kiai Setan Kober. Arya Penangsang dengan amarah berkobar-kobar menghunus Kiai Setan Kober. Hasrat hati ingin membunuh Raden Bagus, namun keris pusaka Kiai Setan Kober justru mengakhiri hidup Arya Penangsang sesudah memutus ususnya sendiri. Sesudah Arya Penangsang mengembuskan napas terakhir, Pemanahan memenggal kepalanya. Arya Penangsang wafat pada tahun 1549 Masehi. Sepeninggal Arya Penangsang, Pemanahan, Penjawi, Juru Mretani, dan Raden Bagus menghadap Adipati Hadiwijaya untuk melaporkan keberhasilannya dalam mengikuti sayembara. Adipati Hadiwijaya memenuhi janjinya dengan memberikan tanah Pati pada Penjawi yang dikenal dengan Ki Ageng Pati dan memberi tanah Methok atau Mataram kepada Pemanah pada tahun 1556. Kesimpulan, Demak muncul diperkirakan tidak lama setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, kira-kira tahun 1478, dan pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Sebelum Demak berstatus kadipaten, awalnya dikenal dengan nama Glagah Wangi yang masih wilayah Kadipaten Jepara. Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak, dikaitkan dengan Prabu Brawijaya dan Majapahit. Pati Gajah Mada melaksanakan perintah tersebut. Ketika datang angin timur, Arya Damar lalu berlayar menuju Palembang. Setelah sampai bulannya, Putri Cina melahirkan jabang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Raden Patah. Raden Patah dalam Kerajaan Demak ini sangat berperan, yaitu dalam memperluas dan memperkuat kedudukan Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam. Setelah Raden Patah cukup dengan ilmu tentang agama Islam, dia bersama saudara tirinya, Raden Kusen, putra Arya Damar, serta Arya Damar, Sultan Palembang, dengan pasukan Islam Palembang, berangkat ke Ampel Denta Surabaya. Tujuan mereka adalah meminta izin Wali Songo untuk mengislamkan Raja Majapahit terakhir Brawijaya. Di sini Raden Patah sangat berperan dalam Kerajaan Demak, yaitu memperluas dan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya dalam Kerajaan Demak. Jadi sekian itu tentang Kerajaan Demak dari saya. Kalau ada kurang atau lebihnya, mohon maaf.